Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi dan informasi terkini terkait pencarian KMP Tuduh Pratama, kami sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Nanang. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Today. Kami ingin tahu bagaimana kondisi terkini terkait dengan pencarian korban lain yang belum berhasil ditemukan. Baik, untuk saat ini proses pencarian masih berlanjut karena memang masih baru separuh ya yang ditemukan. Jadi untuk update sampai dengan saat ini ada 33 orang yang ditemukan dengan 4 orang dalam kondisi meninggal dunia. 29 selamat dan 3 orang dalam kondisi meninggal dunia. Baik, terkait unsur yang terlibat dalam proses pencarian dari mana saja, Pak Nanang? Ya, untuk unsur yang terlibat dalam pencarian ini cukup banyak ya, dari Basarnas, kemudian dari TNI Polri, kemudian TNI Polri itu dari Polair, kemudian dari Polres, kemudian dari TNI AL dan lainnya, tentunya dari ASDP sendiri, Syahbandar, kemudian dari BMKG, termasuk dari Tagana, BPBD, dan yang lainnya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Baik. Ada 22 tim yang bergabung dalam proses pencarian. Baik. Pak Nanang, kalau boleh diinformasikan bagaimana kondisi lokasi pencarian, apakah tingkat kesulitannya cukup lumayan sehingga membutuhkan alat tertentu seperti apa? Ya, untuk lokasi pencarian pada saat kejadian memang cukup riskan karena kondisi gelombang tinggi dan juga arus yang sangat deras dengan angin yang cukup kencang. Nah, akan tapi untuk pagi ini, dari mulai pagi tadi, sudah cukup kondisi untuk cuaca, sehingga kami bisa melaksanakan pencarian secara optimal. Memang saat ini, untuk di hari ini, kami masih melaksanakan pencarian di sekitar 600 mil dari radius kejadian. Dan pencarian kami masih kami fokuskan untuk pencarian di atas permukaan air. Artinya dengan pengembangan lebih lanjut, jika nanti mungkin tidak ditemukan semua korban pada hari ini, tentunya kami akan mengembangkan pencarian, apakah itu dengan menggunakan sonar atau menggunakan penginderaan bawah laut, seperti itu akan kami kembangkan ke sana, dan juga tentunya dikembangkan dengan perluasan lokasi pencarian. Kalau saat ini kami masih di 6 nautical mil, dan juga kami masih melihat dari lokasi di mana korban-korban awal itu ditemukan. Kami masih melakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut. Baik, jika pencarian dilanjutkan atau diperdalam hingga membutuhkan alat khusus yang bisa menjangkau dasar laut, apakah dari Basarnas sendiri sudah memiliki alat yang mumpuni atau ada kemungkinan menggandeng pihak lain yang memang sudah mempunyai alat yang dibutuhkan untuk mencari korban hingga ke dasar laut? Kami lihat nanti perkembangannya seperti apa, artinya tingkat kesulitan itu apa. Nah, kalau dari Basarnas sendiri sebenarnya juga ada alat yang untuk memang deteksi bawah air, tapi tentunya ada di pihak lain ataupun ada di organisasi yang lain yang memiliki ataupun dari instansi lain yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut. Mungkin kami juga akan menggandeng dari pihak yang lain. Baik. Baik. Kemudian bagaimana jika ada keluarga yang ingin mencari informasi terkait keberadaan keluarganya yang mungkin saja sudah ditemukan, bahkan yang belum ditemukan? Baik, untuk informasi kepada masyarakat atau keluarga korban, ya kami memang ada 2 posko ya, posko di Ketapang, posko SAR gabungan di
Pelabuhan Ketapang dan juga posko SAR gabungan di Pelabuhan Gilimanuk. Untuk korban saat ini memang semua lokasi ada di Pelabuhan Gilimanuk. Yang selamat juga posisi saat ini berada di ASDP Gilimanuk, dan kemudian yang meninggal di rumah sakit di negara. Jadi meskipun mereka ada di pos sana, tapi semua informasi dari posko yang ada di Gilimanuk itu satu pintu akan dikeluarkan rilisnya melalui posko yang ada di Ketapang. Baik, terima kasih Pak Nanang, Kepala Kantor SAR Surabaya telah bergabung bersama kami di NTV Today. Harapannya seluruh korban dapat segera ditemukan dan pencarian diakhiri. Terima kasih Pak Nanang, selamat kembali bertugas.